Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idul Manafa Damai, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang dari SMA Negeri 1 Dampit. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan eksplorasi konsep serta ruang kolaborasi bersama dengan tim calon guru penggerak Kabupaten Malang terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam memerdekakan murid. Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Yang ketiga, guru harus menuntun sesuai kodrat murid. Dan yang terakhir, guru harus memahami tujuan dari pengajaran. Kemudian refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang akan saya laksanakan secara alami dan akan saya praktekkan di kelas saya. Yang pertama, terkait pengetahuan yang saya ambil, yakni pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, pembelajaran harus bersifat student-centered. Yang ketiga, pembelajaran dengan mempertimbangkan kodrat alam serta kodrat zaman. Adapun hal-hal yang akan segera saya terapkan di dalam pembelajaran saya, yakni yang pertama, pembelajaran berbasis yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan karakter dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dilengkapi dengan karakter budi pekerti. Jadi selain memberikan ilmu kepada murid, kita juga wajib mengembangkan karakter-karakter atau perilaku-perilaku yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak. Karena budi pekerti adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh siswa kita. Selanjutnya, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara harus memiliki beberapa kriteria berikut. Yang pertama, menyenangkan. Yang kedua, bersifat terkini. Ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, fokus kepada siswa, sehingga tidak terfokus kepada gurunya saja, tetapi wajib kepada seluruh siswa. Berikutnya, menampilkan karakter yang positif. Kemudian yang terakhir, berbasis kontekstual dan nyata, sehingga anak-anak bisa langsung melihat contoh-contoh secara kontekstual di sekitar mereka. Selanjutnya, yaitu apa yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yakni terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, pembelajaran di dalam kelas masih bersifat teacher-centered. Jadi, guru masih lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dibandingkan siswanya. Yang kedua, guru lebih fokus kepada ketercapaian materi dibandingkan dalam kepemahaman siswa, sehingga lebih tertuju kepada apakah materi yang disampaikan sudah selesai atau belum. Kemudian yang ketiga, motivasi masih rendah. Hal ini akan berkaitan dengan yang kelima, yaitu siswa pasif, dan yang keempat adalah minimnya pengetahuan terkait karakter siswa. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya harus menyiapkan strategi pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, saya harus lebih bisa menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa, juga serta gaya belajar sehingga bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian, suasana pembelajaran yang lebih hidup dan lebih aktif, yaitu tidak hanya berfokus kepada guru, tetapi juga melibatkan siswa di dalamnya. Kemudian lebih mengenal karakteristik siswa. Hal ini kita akan lakukan di awal-awal pembelajaran atau di awal-awal semester, supaya kita lebih mengenal satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kebebasan di mana pembelajaran itu tidak tertekan atau tidak terkhusus hanya dengan satu metode saja, melainkan bisa menyesuaikan dengan kondisi atau suasana hati mereka, sehingga pada saat pembelajaran lebih terasa menyenangkan, tidak membosankan. Yang terakhir, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan di kelas saya agar segera dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama dan yang paling utama
adalah saya akan merancang pembelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, terkait karakteristik siswa yang meliputi gaya belajar siswa dan kompetensi yang dimiliki siswa pada saat awal pembelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita sesuaikan dengan budaya lokal, supaya peserta didik lebih mengenal kepada sosial budaya yang ada di sekitar mereka. Dan yang terakhir, kita masukkan ke dalamnya terkait konten-konten budi pekerti yang kita sambungkan dengan materi pembelajaran kita. Baiklah, itu tadi penyampaian koneksi antar materi terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari sampai dengan saat ini. Dan begitulah kesimpulan dan refleksi yang sudah saya dapatkan dari materi modul 1.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.